Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An Abi Musa, saking Sayyidina Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala dawuh sinten Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ing dawuh qala dawuh sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyiti. Mathalul ladzi utawi umpamane wong yadhkuru kang zikir utawa eling sapa alladzi rabbahu ing pangerane alladzi walladzi lan wong la yadhkuru kang ora eling sapa alladzi iku masalul hayyi iku umpamane wong kang urip wal mayyiti lan wong kang mati. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, beliau menyitir sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah hadis yang berkaitan dengan fadli dzikrillahi ta'ala. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyiti. Yakni permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah semisal orang yang hidup dan orang yang mati. Dengan kata lain, permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu adalah semisal orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini mengandung permisalan yang sangat luar biasa, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang hidup, dan beliau mempermisalkan orang yang lupa dari berzikir kepada Allah dengan orang yang mati. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati itu sangat besar, sangat jauh perbedaannya. Orang yang hidup itu bisa menjawab atau bisa merespon, bisa memberikan manfaat, bisa merasakan, bisa mendengarkan, bisa menolong orang yang lemah, dan bisa menopang orang yang membutuhkan. Sedangkan orang yang mati, itu sebagaimana batu atau benda mati, yang mana dia tidak bisa mendengar, juga tidak bisa memberikan manfaat. Jasmaninya kosong, batinnya juga kosong. Kita tidak bisa mengharapkan kebaikan apapun dan kemanfaatan apapun dari orang yang mati. Sebagaimana keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar, di mana beliau mengatakan wal fariq bainal hayy wal mayyit kabirun wa kabirun jiddan. Fal hayyu yujib wa yanfa' wa yuhissu wa yasma' wa yu'inul ajiza
wa yus'iful muhtaj wal mayyit kal hajar wal jamad la yasma' wa la yanfa' zahiruhu atil wa batinuhu batil la yurja minhu ayyu naf'in aw khair. Dari permisalan yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apa faidah yang bisa kita peroleh? Maka, sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullah, bahwa di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Terdapat motivasi untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Fihi al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala fil laili wan nahar." Di waktu petang, di waktu malam, dan juga di waktu siang. Wasiri wal alan, di saat sendirian maupun di tengah keramaian. Secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan motivasi untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga senada dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Kemudian, bentuk zikir seperti apa yang dianjurkan di dalam hadis ini? Maka mari kita lihat penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, di mana beliau mengatakan, wa yutlaqu dzikrullahi aydan wa yuradu bihi al-muwadhabah 'alal amal. Zikir itu kadangkala berarti al-muwadhabah 'alal amal, yaitu ketekunan dan konsistensi untuk mengerjakan suatu amal yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Contohnya katilawatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa qiraatil hadis, dan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudarasatil ilmi, mendaras ilmu, mempelajari ilmu, watanaful bisolah, melaksanakan sholat-sholat yang sunnah, dan berbagai amalan yang lain, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Itu pun juga bisa dikategorikan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibni Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan bahwa sebagian para ulama yang arif billah membagi kategori zikir kepada 7 bagian. Beliau mengatakan, wa qassama ba'dul arifin az-zikra ila sab'ati aqsamin. Yang pertama, fadzikrul ainain bil bukai, bahwa kategori yang pertama, zikirnya mata itu adalah dengan tangis penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun oleh sebab kelalaian dan kekurangan kita di dalam melaksanakan ketaatan. Wal udzunaini bil izghai, dan zikirnya 2 telinga itu adalah dengan memperhatikan, yakni memperhatikan apa yang dia dengar dari bacaan Al-Quran, dari bacaan-bacaan hadis, dari penjelasan atau pengajian-pengajian ilmu, ataupun majelis-majelis zikir, dan seterusnya. Wal lisani bisana, dan yang ketiga, zikirnya lisan itu adalah dengan memuji, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang lain, misalnya bacaan tasbih, bacaan takbir, dan lain sebagainya. Kemudian wal yadaini bil ata, kemudian zikirnya tangan itu adalah dengan kedermawanan atau memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Wal badani bil wafai, dan kemudian zikir yang kelima itu adalah zikir badan, yakni dengan loyalitas, dengan konsistensi menunaikan rangkaian-rangkaian amal ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Wal qalbi bil khaufi war roja, dan zikirnya hati itu adalah dengan khauf dan juga dengan roja. War ruhi bit taslim war ridho, kemudian zikir yang ketujuh, yakni zikir ruh, zikirnya jiwa itu adalah dengan kerelaan dan keridhoan terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ini adalah 7 kategori zikir yang sudah disebutkan oleh sebagian para ulama yang arif billah. Oleh karena itu,
kembali kepada kesimpulan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bukan hanya lisannya yang zikir kepada Allah, namun juga seluruh anggota badan kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, yakni dengan ketekunan dan konsistensi di dalam melaksanakan amal-amal yang wajib maupun amal-amal yang sunnah, dan kesabaran di dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini juga memotivasi kita agar kita tidak menjadi orang yang walaupun masih hidup, kita seperti orang yang sudah mati, yaitu orang yang sepanjang waktu tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang mati ini tidak bisa diharapkan kebaikan apapun dan kemanfaatan apapun dari orang yang mati. Naam. Demikian berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan fadli dzikrillahi taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala an Ubadah bin Samiti radhiyallahu taala anhu ila wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.